Puasa tanpa para bandit kunyuk jenggot 9 lembar itu indahnya tiada tara. Ditulis oleh Argo Javires dari laman siwar.com. Jadi pahami dulu, puasa itu bukan sesuatu yang istimewa. Sama sekali tidak ada istimewanya sampai harus minta dihormati segala. Puasa itu seperti yoga, seperti olahraga, sesuatu yang berguna untuk diri kita sendiri yang sedang dalam proses untuk membersihkan diri. Tidak merasa terganggu. Warung buka saya tidak merasa terganggu. Bahkan teman-teman yang ngojek umpamanya kerja di jalanan, dia tetap puasa. Sementara dia ngelihat kawannya ngerokok, ngelihat kawannya ngopi, makan, itu pahalanya jauh lebih besar dibanding orang yang puasa tapi tinggal di kantor. Kita menyampaikan agama ini harus dengan cara-cara yang halus, Mbak. Cara-cara yang halus, tidak menyinggung perasaan, sehingga orang yang kita ajak ini simpati kepada kita. Bulan Ramadan kali ini terasa sangat indah ya. Para setan laknat berseragam tukang lempar dan persekusi warung sudah musnah. Sangat terasa sekali perbedaannya, indah tiada tara. Kalau dulu saat bulan Ramadan banyak warung-warung makan yang diobrak-abrik pasukan FPI. Kini, warung-warung makan bisa buka bebas tanpa was-was lagi. Para empunya kerajaan surga itu sudah nggak mampu nongol lagi batang congor mereka. Kalau dulu di bulan Ramadan, wabah FPI adalah ujian yang sangat berat bagi bangsa Indonesia. Kini, para spesies kadal gurun itu sudah punah. Gak sedikit warga yang menjadi korban kebrutalan pemegang kunci gerbang kerajaan surga dan neraka jahanam itu dengan aksi-aksi mereka yang main hakim sendiri karena merasa paling suci sejagat raya. Saat itu nilai-nilai luhur yang dianut bangsa ini telah mengalami kerusakan yang sedemikian parahnya akibat kebencian ormas radikal setan laknat itu terhadap para kaum yang tidak berpuasa. Akibat aksi-aksi intoleran mereka, bangsa ini mengalami degradasi dari masyarakat beradab menjadi bangsa yang biadab. Terkikis semua moral bangsa kita oleh para spesies impor dari padang gurun yang haus pujian itu dengan menghalalkan segala cara. Tidak boleh ada kelompok lain atau siapapun yang mengganggu, bahkan mempersekusi. Ini sudah barbar. Polisi membiarkan saja, Babinsa membiarkan saja. Meskipun akhirnya dilerai, kemudian ibadah tetap dijalankan. Saya sampaikan bahwa tidak ada tempat bagi mereka yang tidak mampu bertoleransi di negara kita Indonesia. Apalagi dengan cara-cara kekerasan. Berujar saja tidak, apalagi dengan cara-cara kekerasan. Saya sudah perintahkan kepada aparat untuk bertindak tegas. Lah biada para kunyuk yang punya agenda mensyariatkan Indonesia itu dulu secara global, mengesampingkan fakta bahwa beragama yang benar itu tidak boleh menutup rezeki orang lain dengan aksi sweeping yang sangat biadab itu. Berpuasa itu urusan masing-masing sebab tidak semua orang itu berpuasa di bulan Ramadan, termasuk umat muslim juga. Banyak pula yang tidak berpuasa karena alasan tertentu. Masa para jenggot 9 lembar itu yang menjalani perintah agamamu lantas orang yang tidak ada urusan dengan ibadah mereka merusak warung-warung dengan beringas, jangankan tirainya ditutup, itu warung mau dibuka lebar-lebar pun itu hak orang yang lagi mencari nafkah. Manusia pada hakikatnya berbeda dengan binatang dalam hasrat untuk melakukan perbuatan yang tak senonoh dengan besar kepala akibat merasa diri paling suci daripada orang lain. Tapi mau gimana lagi, begitulah kura-kura sifat para kunyuk yang lupa daratan sampai kesurupan gelap mata. Giliran kena masalah digebukin dan dibubarkan negara tanpa ampun, barulah mewek-mewek mengeluarkan senjata pamungkas bawa-bawa nama Allah dengan topeng agama. Entah apa yang ada dalam benak para bani pentol korek yang digesek sedikit cepat menyala itu. Kaum bumi peyang itu sangat ragu akan kekuatan Allah, sehingga mereka harus mati-matian bela agama. Perilaku radikalisme dan intoleransi meracuni logika otak dungu mereka akibat terbuai janji bau harum surgawi. Perilaku tolol mereka bersumber dari rasa kekhawatiran dan ketakutan yang teramat sangat terhadap eksisnya para kafirun yang tak pernah puasa. Yang begini ini tipikal para badut munafikun, mulut yang sama menebar kebencian, mulut yang sama pula membawa nama Allah. Otaknya di mana coba? Dengan musnah totalnya para bandit jenggot 9 lembar itu, semua orang kini tanpa terkecuali merasakan keindahan yang sama. Pergerakan mereka yang katanya masih ada di bawah tanah tentu saja tidak berarti. Sekali injak langsung krenyes-krenyes. Sebab manusia Indonesia adalah manusia berakal budi yang diciptakan Allah, yang maha pengasih dan maha penyayang. Sebagai manusia yang berakal budi, tentu saja kebiadaban ormas laknat haram jada itu haram hukumnya. Mereka adalah setan-setan berkedok jubah agama yang instingnya selalu merusak. Dengan dalih membela Islam, tujuan kelompok radikal kaum sesatian dan Bani Dasar itu
sebenarnya ingin menjadikan NKRI menjadi negara Islam dengan dasar negara syariat Islam bukan Pancasila. Mereka sengaja menimbulkan kegaduhan secara terus-menerus untuk merongrong wibawa pemerintah sehingga timbulnya ketakutan, keresahan, dan ketidakpercayaan rakyat terhadap pemerintah yang sah. Ya begitulah kura-kura. Gerakan ormas laknat negeri ini yang dulu tiada henti menyumbat nafas demokrasi dengan menghalalkan segala cara, dengan memaksakan kehendak melalui cara-cara biadab dan kekerasan. Dengan punahnya spesies mereka di muka bumi Nusantara ini, maka Allah telah memberikan bangsa yang besar ini akal dan hikmat untuk meremukan wabah ormas intoleran yang na'udzubillah, radikal dan intoleran itu. At last but not least, saya mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa bagi semua yang merayakan. Saya pribadi mohon maaf yang sebesar-besarnya jika ada congor saya yang menyakiti hati dan perasaan. Salam damai di hati, sebab badai sudah berlalu. Kura-kura begitu. Bagaimana menurut Anda?